Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, satu channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan baik dalam kerangka teori, kebijakan maupun praktek-praktek di lapangan. Kali ini kita akan membahas tentang satu persoalan yang mungkin menarik bagi kita semua, yakni soal pangan dan kemanfaatannya. Mengapa ini menarik kita bahas? Karena mungkin kita banyak yang kurang paham tentang pangan ini dan kemanfaatannya. Misalnya saja kita minum kopi misalnya kan, yang kita tahu kopi mungkin hanya bermanfaat untuk mencegah kantuk, padahal bisa saja manfaatnya banyak. Nah, ini yang akan kita bahas dan itu bisa kita lihat juga pada jenis-jenis makan yang lain. Dan untuk itu sobat-sobat pemberdayaan semua, di hadapan kita sudah ada Ibu Profesor Tuti Anggraini STP PhD yang merupakan pakar pangan dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Selamat pagi Bu Tuti, Bu Prof. Pagi, Dayos. Mana ini kabarnya nih? Kabarnya alhamdulillah baik. Ya, Bu. Kita kini akan coba membahas sesuai dengan tema yang kita sampaikan tadi dengan pangan dan kemanfaatannya. Seperti yang kita sampaikan tadi, soal pangan ya, katakanlah nasi yang kita tahu kan hanya untuk membuat kita kenyang aja. Padahal mungkin banyak manfaat-manfaat lain yang bisa dihasilkan ketika kita mengkonsumsi nasi. Mungkin juga dengan jenis-jenis makanan yang biasa kita konsumsi. Nah, ini yang kita gali bersama Ibu Tuti. Dan menurut Bu Tuti, sebenarnya pangan dengan kemanfaatan itu pengertiannya seperti apa ini? Atau definisinya dengan kemanfaatan yang lain-lainnya seperti apa ini? Pertama pangan. Jadi pangan itu adalah kebutuhan pokok manusia primer yang harus dipenuhi ya. Jadi misalnya untuk manusia sendiri kita membutuhkan zat gizi ya. Jadi zat gizi itu antara lain adalah karbohidrat ya. Jadi karbohidrat ini sendiri sebenarnya ada dua ya. Nah, kadang-kadang ini yang pemahamannya di masyarakat agak sedikit tidak tepat gitu ya. Jadi kalau karbohidrat itu sebenarnya berdasarkan kemampuan daya cerna oleh manusia itu ada dua sebenarnya. Karbohidrat yang bisa dicerna dan karbohidrat yang tidak bisa dicerna. Nah, pertama karbohidrat yang bisa dicerna itu karena dicerna dia menghasilkan energi oleh tubuh kita. Nah, kemudian yang tidak bisa dicerna dia tidak bisa menghasilkan energi. Jadi sehingga dia tidak bisa menggemukkan dan segala macamnya. Jadi yang saya lihat di masyarakat itu sering orang istilahkan dengan diet karbo gitu ya. Padahal karbohidrat itu ada dua, ada yang menggemukkan dan ada yang tidak menggemukkan juga begitu. Jadi misalnya karbohidrat yang bisa dicerna oleh tubuh itu diantaranya adalah misalnya pati ya. Itu alasan kita kenapa kita makan makanan pokok kita seperti beras misalnya ya. Kalau di Indonesia kan kita kebanyakan itu beras. Nah, beras adalah sumber karbohidrat terutama pati. Meskipun ada juga karbohidrat yang tidak bisa dicerna ya. Jadi seperti serat, misalnya selulosa, hemiselulosa. Nah, itu adalah karbohidrat yang tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia. Nah, ini bersumber biasanya dari tanaman umbi-umbian, serealia. Serealia itu adalah seperti gandum, jagung, sorghum gitu. Jadi tidak hanya nasi sebenarnya. Jadi karbohidrat yang tidak bisa dicerna. Dan itu bersumber dari jenis produk makanan yang lain atau tanaman yang lain gitu. Iya benar. Jadi banyak sekali sumber karbohidrat yang lain sebenarnya ya. Jadi tidak hanya nasi begitu, Dayos. Kemudian mungkin yang lain pangan lainnya yang wajib kita dipenuhi juga adalah protein ya. Nah, protein itu bisa dari hewani, bisa nabati. Hewani yang berasal dari hewan seperti ikan, unggas, dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan pengertian pangan tadi kemanfaatannya ada manfaat lain yang belum kita sadari, atau dalam konsepnya pangan fungsional itu mungkin yang dimaksud dengan apa itu? Ya, tunggu sebentar Dayos, mungkin dijelaskan dulu tadi ya. Tadi kita mulai dari kebutuhan ya. Jadi yang primer kan tadi udah karbohidrat, kemudian ada protein, ada lemak, ada mineral, ada vitamin. Nah, ini yang pokok dulu pangan ya. Tetapi misalnya ya untuk
karbohidrat seperti dibilang tadi, dia berasal dari tanaman umbi-umbian, serealia. Tidak tertutup juga kemungkinan misalnya dari buah dan sayur bisa nggak menghasilkan karbohidrat, bisa juga. Kemudian protein juga begitu, selain hewani, nabati, di sayur-sayuran juga besar juga peluang terdapatnya protein yang tinggi ya. Jadi misalnya di daun kelor dan segala macam. Kemudian kebutuhan vitamin misalnya, vitamin itu kita dapat kebanyakan itu dari hortikultura ya, terutama buah dan sayur ya. Nah, selain mereka berfungsi sebagai zat gizi yang memang dibutuhkan oleh tubuh, sebenarnya semua ini tanaman-tanaman yang kita manfaatkan sebagai sumber gizi itu dia mempunyai fungsi lain ya, fungsi lain yang ada fungsi lainnya untuk kesehatan manusia. Jadi tidak hanya untuk pemenuhan gizi saja, tapi ada manfaat-manfaat lainnya yang bisa diberikan oleh jenis-jenis tanaman tersebut, untuk tubuh kita. Ya. Nah, itu yang dinamakan dengan pangan fungsional. Jadi pangan fungsional itu pangan yang bukan hanya untuk bukan saja untuk kebutuhan pemenuhan gizi, tetapi dia mempunyai fungsi lain yang bermanfaat untuk kesehatan, Dayos. Lalu apa saja ini jenis-jenis pangan fungsional ini, Bu Tuti ini, Bu Prof? Jadi pangan fungsional itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan manfaatnya, Dayos. Jadi pertama berdasarkan manfaatnya. Ya. Jadi yang pertama yang paling luas itu sebenarnya adalah antioksidan. Antioksidan itu adalah senyawa, sederhananya dia antioksidasi ya. Tetapi secara lebih jauh kerja antioksidan ini adalah dia bisa sebagai pendonor elektron untuk senyawa yang bersifat-sifat radikal. Jadi contohnya adalah misalnya yang paling banyak itu adalah goreng-gorengan ya. Goreng-gorengan itu kan digoreng. Jadi minyak itu sangat ketika dia dipanaskan berulang-ulang, jadi dia bisa saja kehilangan satu pasangan elektronnya sehingga dia menjadi radikal. Nah, pada saat radikal itu dia menjadi tidak baik karena dia berusaha untuk mencari pasangan elektronnya. Nah, itulah fungsinya antioksidan di situ. Antioksidan di situ memberikan satu elektronnya sehingga yang radikal tadi menjadi tidak radikal karena dia sudah berpasangan lagi. Nah, contohnya di mana? Misalnya ketika kita makan ubi jalar merah misalnya. Ubi jalar merah itu kan sebagai sumber karbohidrat ya, yang bisa dicerna dan tidak bisa dicerna. Jadi umbi-umbian itu tinggi dengan patinya sebagai sumber energi, kemudian tinggi juga serat. Nah, misalnya di umbi ungu atau umbi merah dia kan mempunyai warna itu, Dayos. Nah, warna-warni di tanaman ini dia berfungsi sebagai antioksidan. Jadi itu adalah fungsi lainnya selain zat gizi yang ada di umbi-umbian. Antioksidan ini yang disebut sebagai fungsi lain dari itu salah satunya antioksidan. Jadi pertama itu antioksidan, yang kedua bisa seratnya. Jadi karena serat itu bukan zat gizi. Serat adalah bukan zat gizi. Jadi orang selama ini mengasosiasikan serat ini diartikan sebagai zat gizi aja gitu. Padahal bukan ya. Padahal bukan. Serat itu bukan zat gizi. Kenapa? Karena dia tidak diserap oleh tubuh kita. Kita tidak bisa menyerap serat-serat itu. Selulosa, misalnya kita tidak bisa. Yang bisa hanya mungkin hewan-hewan ruminansia seperti sapi, kambing bisa. Jadi energi oleh tubuhnya. Sedangkan kalau manusia serat-serat itu tidak bisa kita tidak bisa menghasilkan energi, tetapi dibutuhkan oleh tubuh, Dayos. Fungsinya? Fungsinya adalah serat itu melancarkan pencernaan, jadi menghindari risiko. Jadi kalau kita nggak lancar ke beletnya bisa banyak makan yang berserat itu ya? Iya, makan berserat itu. Jadi itu untuk melancarkan. Jadi kita bisa tercegah dari kanker kolon, dan beberapa penelitian juga memperlihatkan bahwa serat itu bisa membantu penyerapan kolesterol. Nah, jadi ada manfaatnya juga meskipun dia bukan zat gizi begitu, Dayos. Nah, itu yang serat ya. Kemudian pangan fungsional lainnya bisa kita misalnya dia sebagai antibakteri. Jadi tadi ada fungsi antioksidan sebagai serat dan antibakteri ya. Jadi antibakteri misalnya kita diare. Nah, diare, kenapa kita diare? Karena bakteri kita, E. coli kita itu dalam jumlah yang di luar batas ya. Sehingga kita diare jadinya. Ketika orang diare, kita mengkonsumsi makanan yang antibakteri. Jadi dia menginaktivasi enzim itu bakterinya sehingga bakterinya sudah tidak aktif lagi begitu. Kemudian ada juga fungsi lainnya, misalnya sebagai anti-aging. Anti-aging itu anti penuaan. Anti penuaan juga. Ini cocok ini untuk remaja-remaja atau ibu-ibu yang takut cepat tua dia.
Jadi cocok sekali untuk remaja. Jadi untuk meregenerasi kulit, misalnya sel-sel, nah, itu gunanya. Kemudian ada juga mungkin fungsi lain sebagai penyegar yang bikin tubuh kita jadi fit lagi, begitu. Nah, itu salah satu fungsi lain dari selain zat gizi lah dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Bisa dijelaskan nggak Bu Tuti, kalau untuk jenis antioksidan ini mungkin banyaknya di jenis makanan ini, antibakteri ini di jenis makanan ini, bisa dijelaskan nggak lebih? Jadi secara umum ya, jadi dalam satu jenis tanaman dia bisa berfungsi, ada fungsi macam-macam fungsional di situ. Jadi ada sebagai antioksidan bisa, sebagai antibakteri bisa, sebagai anti-aging juga bisa. Jadi di satu komponen itu dia berfungsi semua fungsional tadi begitu. Misalnya makanan berfungsi ada dia sebagai antioksidan juga, antibakteri juga, bisa dicontohkan. Contohnya, contohnya itu misalnya di yang beraromatik ya, yang beraroma, contohnya bumbu-bumbuan ya. Apalagi orang Sumatera Barat ini kan biasanya makanan kita berbumbu sekali ada ya. Nah, yang bumbu-bumbuan itu kan ada aromatik khusus itu ya. Nah, jadi yang senyawa beraromatik itu bisa berfungsi sebagai antioksidan dan sebagai antibakteri dan sebagai anti-aging juga. Jadi meskipun kita misalnya kalau di Sumatera Barat kan kita rendang ya, suka makan rendang. Jadi, rendang itu sudah pas sebenarnya budaya kita banyak membuat makan yang pakai bumbu ini ya. Selain untuk cita rasa, memberi cita rasa supaya enak, dia berfungsi juga sebagai antioksidan. Jadi misalnya rendang tadi, rendang itu adalah makanan berlemak tinggi itu kan, kita menggunakan santan yang dimasak dengan lama sekali ya, tetapi dengan adanya bumbu-bumbu tadi dia berfungsi sebagai antioksidan Dayos. Meskipun lemak itu gampang teroksidasi, tetapi dibantu oleh bumbu-bumbu tadi sebagai antioksidan, jadi itu tidak apa-apa gitu. Jadi hasil penelitian. Selain antioksidan, bumbu-bumbu yang beraroma tadi apalagi fungsinya sebagai bisa sebagai anti-aging, antibakteri juga. Penuaan juga bisa anti penuaan. Oh, banyak sekali sebenarnya fungsi lain dari berbagai jenis makanan. Lalu apa saja yang menjadi sumber pangan fungsional ini, kalau istilah pangan fungsional itu? Sumber-sumbernya ya, jadi kalau sumber itu seperti di awal sudah dibilang tadi ya, kan kita pemenuhan gizi itu ada sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan segala macam. Nah, misalnya karbohidrat ini berasal dari lebih ke biji-bijian ya, serealia, umbi-umbian. Nah, itu meskipun dia sumber karbohidrat, dia juga sebagai sumber pangan fungsional. Misalnya umbi-umbian ya, coba kita bilang aja umbi-umbian itu mempunyai warna-warni ya, beragam sekali warnanya, ada ungu, ada kuning, ada merah. Nah, yang warna-warni ini adalah antioksidan ini Dayos. Jadi dia juga berfungsi sebagai antioksidan. Jadi tidak hanya untuk mengenyangkan untuk kebutuhan energi, tetapi dia juga ada fungsi lainnya sebagai antioksidan yang warna-warni itu. Kemudian di sayur-sayuran, di sayur-sayuran juga begitu banyak sayur-sayuran, buah-buahan ya. Itu kan kita biasanya sebagai sumber vitamin dan serat. Nah, tetapi di atas itu semua dia juga berfungsi sebagai antioksidan. Jadi bisa disimpulkan seperti ini, semakin berwarna dia kandungan antioksidan semakin tinggi, bisa disimpulkan. Benar, iya, bisa disimpulkan seperti itu. Iya, misalnya ungu, semakin ungu dia semakin tinggi antioksidannya. Ya bisa, secara kasat mata ya, tetapi secara kasat mata bisa. Kemudian semakin berasa, ada rasa sepat ya. Biasanya rasa sepat ini juga antioksidan biasanya selain alkaloid ya. Nah, jadi semakin sepat semakin tinggi antioksidannya. Jadi semakin pekat warna semakin tinggi antioksidannya, semakin sepat dia itu semakin tinggi juga antioksidannya. Itu gampang sebagai indikator yang paling gampang ya kita. Kalau kita mengkonsumsi makan, kita lihat jenis warnanya semakin terlihat semakin tinggi warnanya atau semakin pekat itu ya. Berarti salah satu indikator antioksidannya tinggi. Ya benar. Kalau untuk antibakteri, anti apa tadi ini, apa aja indikator-indikator yang bisa kita pahami sebagai orang yang menikmati makanan lah kan? Iya, jadi sama saja. Jadi antioksidan itu banyak yang juga berfungsi sebagai antibakteri. Jadi semakin kuat warnanya bisa jadi semakin kuat dia sebagai antibakteri. Semakin sepat rasanya, semakin kuat juga dia sebagai antibakteri. Atau yang beraromatik sebagai semakin kuat aromanya, semakin kuat juga antioksidan dan antibakterinya. Anti-aging apa ya? Juga anti-agingnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan, kita lihat aromanya, kita lihat warnanya, gitu seperti itu ya.
itu bisa menjadi indikator buat Iya, kita. indikator yang paling sederhana ya. Iya. Sederhana buat konsumen lah untuk Iya, mengkonsumsi benar, makanan benar, ya, kan, sih. untuk meningkatkan manfaat lainnya Iya. dari jenis Tanaman tadi. pangan tadi Iya. atau jenis tanaman tadi. Kemudian bisa nggak dicontohkan jenis pangan fungsional ini, Bu Tuti? Contohnya tadi kan itu udah dari umbi-umbian Dari bisa umbi-umbian, ya. warna-warni. Kemudian tentu saja buah dan sayur. Kalau hortikultura itu kan warna-warni itu Dayas, warna-warni. Kemudian rasanya beragam ya, seperti jeruk itu kan asam. Asam itu asam ascorbat vitamin C. Semakin asam itu semakin tinggi vitamin C-nya misalnya. Jadi kalau Dayos ketemu jeruk asam, Iya. itu tinggi vitamin Tinggi C-nya. vitamin C-nya. Iya, jadi dimakan aja begitu. Nah, meskipun gulanya kurang, tetapi itu vitamin C-nya tinggi. Jadi itu Iya, ya, kemudian semakin- itu ada komponen atsiri ya. Kemudian atsiri itu yang bumbu-bumbuan Dayos. Nah, bumbu-bumbuan itu aromatik kan, semakin tinggi juga antioksidannya. Kemudian ini minuman minum Dayos kopi ini nih, ya. kopi. Ya ini dia tergolong ke tanaman yang mengandung penyegar namanya. tanaman penyegar ya. Penyegar, jadi dia bisa menyegarkan. Kenapa menyegarkan? Karena dia mengandung alkaloid. Alkaloid itu yang berfungsi sebagai penyegar. Jadi makanya orang minum kopi supaya dia mau begadang misalnya. Iya. Jadi dia alkaloid Tidak ini hanya untuk bergadang aja sebenarnya. tidak hanya begadang. Jadi kenapa orang bisa begadang? Karena dia ada alkaloid tadi Daya. Jadi dia memanipulasi sistem syaraf kita sehingga menimbulkan efek segar gitu. Stimulus saraf. Jadi kalau Dayos mungkin pusing-pusing sedikit Ya. gitu ya, minum aja kopi atau Gitu ya, Bu teh Tuti, ya. gitu ya. Jadi kalau manfaat lainnya kopi ini apa nih? Selain untuk menahan kantuk nih. Nah ya, jadi Jadi kalau kita lihat dari segi kandungannya, manfaat lain sesuai dengan fungsional tadi itu apa ini? sebenarnya? fungsional lain, alkaloid tadi merupakan salah satu fungsional itu Daya. Ya. Jadi dia memberikan efek segar. Efek ya. segar, Jadi alkaloid itu kan bukan zat gizi ya. Bukan Jadi zat. karena dia ada manfaat lainnya biar orang tidak ngantuk gitu ya. Nah alkaloid tadi yang bekerja untuk penyegar. Kalau untuk gizinya nggak ada ini kopi ini. Kopi ini ada zat gizinya. Di kopi itu kan ada juga gulanya, kan ada rasa manis-manisnya juga. Iya. Itu ada gula. Kemudian ada mineral-mineral Iya. di sini. Ini yang berfungsi sebagai zat gizi. Itu zat gizi. Kemudian fungsi lain di dalam kopi ini ada asam klorogenat namanya. Jadi dia sebagai antioksidan juga Dayos. Nah, jadi dalam kopi ini ada antioksidan juga, Jadi berfungsi sebagai anti-aging juga. Banyak lagi gitu. fungsinya Iya, sebenarnya. banyak fungsi sebenarnya. Oh, gitu ya Bu Tuti Iya, ya. benar Dayos. Kemudian ada hubungan nggak pangan fungsional ini dengan usia? Ada hubungan nggak? Bu Tuti? Sebenarnya ada Dayos. Jadi mungkin untuk orang-orang yang sudah Untuk berumur anak-anak ya. misalnya apa yang lebih banyak dia makan, iya. remaja atau orang berumur tadi? Ya, kalau untuk anak-anak, jadi sebenarnya ini sama saja. Ya, mungkin anak-anak kan juga dia bergerak dengan aktif gitu ya. Tentu dia membutuhkan lebih banyak vitamin-vitamin gitu. Tetapi orang tua pun juga sama sebenarnya. Kan karena kalau penuaan itu ya itu istilahnya aging itu ya. Jadi kita tidak bisa menolak aging. Tetapi dengan itu tadi ya kita minum antioksidan yang banyak, apalagi untuk orang-orang tua, kopi, Kopi teh cocok ini gitu iya. untuk orang tua? Tetapi ya cocok, tetapi kalau dapat itu jangan pakai gula, Dayos. Gulanya yang tidak baik. Gula banyak itu tidak baik kan, bisa menaikkan kadar gula darah dengan cepat ya. Jadi kalau minum kopi itu sebaiknya tanpa gula. Jadi boleh mungkin pakai gula kalau pagi-pagi mungkin ya. Kita kasih gula sedikit. Karena kan istilahnya kalau pagi itu kita kan malamnya kita berpuasa itu Dayos. Ya, jadi pagi-pagi itu kita butuh energi. Dari gula kopi sedikit gitu ya. Karena kopi sendiri sudah mengandung gula juga. Ada gula tapi sedikit sekali ya. Tapi ditambah gula nggak apa-apa. Tapi lebih baiknya ya untuk minum berikutnya tanpa gula gitu Dayos. Gitu. Kalau hubungannya dengan pengolahan, antara pangan dengan pengolahan ada terkait dengan fungsional tadi. Apa pengaruhnya, ada hubungannya enggak? Ya tentu saja ada Dayos. Jadi apapun bentuk pengolahan itu sebenarnya akan menurunkan nilai-nilai gizi, termasuk nilai-nilai fungsionalnya juga Dayos. Ya jadi meskipun kita melakukan pengolahan minimal, istilahnya itu kalau kami minimally processing. Contohnya misalnya kita potong aja, misalnya kita ada apel, kita potong apelnya. Ya, dengan kegiatan memotong itu saja udah menurunkan zat gizi sebenarnya Dayos, termasuk antioksidan tadi juga menurun ya. Karena ketika dipotong
ada udara, ada oksigen, akan terjadi oksidasi komponen-komponen yang ada di dalamnya, vitamin-vitaminnya, polifenolnya, jadi sehingga dia rusak. Begitu deh ya. Jadi demikian juga dengan proses seperti pemanasan ya. Jadi antioksidan itu biasanya dia tidak stabil pada suhu tinggi. Nah, jadi meskipun suhunya tinggi, tetapi kan kadang-kadang pengolahannya diusahakan jangan terlalu lama, begitu deh ya. Jadi ada proses pemanasan juga menurunkan risiko penurunan gizi dan penurunan komponen fungsionalnya juga. Kita contohkan misalnya rendang lah kan. Rendang ini kan suatu produk olahan yang proses pemasakannya itu kan lama. Lama, bisa berjam-jam ini. Kalau secara fungsional ada pengaruhnya dengan model itu tadi. Nah ya, seperti yang tadi dijelaskan juga, apapun bentuk proses pengolahan pasti akan menurunkan kemampuan gizi maupun komponen fungsionalnya. Tetapi setelah diteliti di rendang ternyata masih ada antioksidannya, malah dia membantu ya supaya tidak terjadi oksidasi yang berlebihan terhadap lemak-lemak yang ada di dalamnya itu. Bisa juga memberi dampak positifnya proses pengolahan atau seperti apa? Proses pengolahan itu punya beberapa tujuan ya Dayus ya. Pertama untuk pengawetan tentu saja ya. Jadi seperti buah dan sayur, buah lah ya, yang paling gampang kadar airnya tinggi sekali ya. Sehingga dia ada treatment khusus kalau dibiarkan karena kadar airnya tinggi itu gampang busuk dan segala macam. Kalau diolah dia untuk pengawetannya, misalnya kita jadikan manisan, kita jadikan asinan, itu kan proses pengolahan juga itu mengawetkan. Jadi itu salah satu tujuannya dari proses pengolahan. Kemudian tentu manusia ya, manusia ini kebutuhan kita itu kan selalu banyak sekali kebutuhan kita, bosan dengan ini, kita mau yang lain, mau yang lain, mau yang lain gitu. Jadi dengan proses pengolahan kita bisa olah dengan berbagai macam jenis supaya orang tidak bosan gitu deh ya. Saya pernah dengar gini Bu, seorang pelatih olahraga ya, dia melarang lah anak-anak yang dilatihnya itu mengkonsumsi makanan yang digoreng-goreng ini. Sebenarnya tujuan apa itu kalau kita kaitkan dengan fungsi lain dari makanan ini? Jadi begini ya, sebenarnya memang goreng-gorengan itu adalah makanan yang tidak baik sebenarnya Dayus. Tidak baik ya? Tidak baik. Jadi saya contohkan ya, untuk kesehatan terutama. Untuk kesehatan ya, karena ini kan lemak ya. Lemak ini mempunyai sifat akan sangat gampang teroksidasi ya, teroksidasi. Kemudian dia dengan panas dia juga akan gampang sekali rusaknya gitu. Apalagi gorengan yang di pinggir jalan Dayus kan dia menggunakan minyak yang sama dipakai untuk berulang kali ya. Jadi kalau lemak itu, jadi sebenarnya semua yang ada di alam ini baik molekul, ion, senyawa-senyawa itu kan dia berada dalam bentuk yang berpasang-pasangan. Nah ketika lemak sudah teroksidasi, kemudian dia dipanaskan berulang-ulang, jadi dia akan kehilangan satu pasangan elektronnya Dayus. Jadi dia menjadi radikal sifatnya. Nah itu tidak baik sebenarnya. Apalagi untuk olahragawan seperti tadi. Benar ya. Dengan goreng-goreng mungkin berdampak dengan kesehatannya. Menjadi tidak sehat, menjadi gampang capek barangkali gitu ya. Bisa salah saya contohkan ya, Jepang itu adalah merupakan salah satu negara dengan jumlah orang tua terbanyak di dunia. Kenapa? Karena mereka jarang goreng-gorengan ini Dayus. Mereka suka yang rebus-rebus gitu. Lalu seperti apa itu cara pengolahan yang terbaik untuk menjaga fungsi lain makanan ini? Cara pengolahan yang terbaiknya seperti apa? Cara pengolahan yang terbaik apakah digoreng, digulai, atau kita kan banyak, atau ditumis-tumis saja, itu seperti apa? Cara yang paling baik itu sebenarnya ya direbus-rebus, dikukus, direbus ya. Tetapi jangan khawatir ya, sekali lagi dibilang jangan khawatir. Apalagi kita Sumatera Barat, kita tidak bisa dilepaskan dari goreng-gorengan itu masalahnya kan. Sambalado gitu ya. Tapi jangan khawatir sekali lagi karena cabai itu mengandung antioksidan yang tinggi Dayus. Jadi dia tidak masalah sebenarnya. Jadi walaupun kita kebiasaan orang Sumatera Barat banyak menggoreng, memanaskan makanannya, tapi dengan karena kandungannya sangat tinggi, tidak terlalu tinggi, jadi tidak terlalu bermasalah. Cuman hanya diantisipasi mungkin begini ya, ketika kita menggunakan minyak itu sekali pakai gitu. Sekali pakai aja, sisanya dibuang gitu. Jangan dipakai lagi kan.
biasanya orang-orang zaman dulu minyak jelantah dimanfaatkan terus sampai habis. Nah, itu yang tidak baik. Nah, jadi kita kalau menggoreng itu minyaknya ya diperkirakan aja satu kali menggoreng habis gitu. Jadi tidak boleh berulang-ulang ya. Jangan berulang-ulang, itu aja antisipasinya ya. Kemudian Bu Tuti, ada enggak jenis-jenis makanan yang sebelumnya dia tidak mempunyai manfaat lain ini bisa dirubah menjadi mempunyai nilai fungsional ya. Jadi bisa saja Dayos, tapi ini dengan proses lainnya lagi Dayos. Nah, jadi istilahnya itu fortifikasi. Fortifikasi itu adalah menambahkan. Menambahkan senyawa lain ke dalam suatu produk sehingga dia ada fungsi lainnya gitu. Misalnya konkretnya seperti apa nih? Contohnya begini ya, contohnya belimbing tunjuk, belimbing uluh. Belimbing uluh itu kan biasanya dia berbuah itu sangat banyak ya Dayos. Nah, jadi kadang-kadang dia berlimpah, kadang-kadang di pekarangan saya sendiri ada itu di depan rumah banyak, jadi tidak termanfaatkan lagi. Ada juga nih belimbing tunjuk itu. Makanya, jadi kita ambil belimbingnya, kita lakukan proses pengolahan. Jadi pengolahan itu kan untuk memperpanjang umur simpan ya Dayos. Diolah misalnya salah satunya untuk menjadi sirup. Untuk dijadikan sirup gitu ya. Kalau kita mengolah sirup dari belimbing uluh itu kan tidak berwarna Dayos. Tidak ada warna, sehingga warnanya itu hanya akan dominan itu warna gula yang kita gunakan. Kalau kita gunakan gulanya agak coklat, dia akan warna coklat. Kalau agak putih ya agak putih sedikit. Tetapi tentu itu kurang menarik ya Dayos ya. Nah, karena itu kita kasih warna-warna dari alam ini Dayos. Kita mau menambahkan misalnya kita ada kulit buah naga, kita beli buah naga. Yang kita makan kan buah naga itu buahnya. Sementara kulitnya kan tidak kita konsumsi ya. Sementara di kulit itu masih tinggi sekali pigmen warnanya itu Dayos. Jadi kita bisa ambil ekstrak dari kulitnya itu, digabung warnanya kita masukkan ke dalam belimbing sirup itu. Lalu akan jadi seperti apa ini? Berwarna dia Dayos. Dia akan memberikan warna. Fungsi lain tadi atau apa tuh? Akan menambahkan antioksidannya. Tinggi jadinya antioksidan. Meningkatkan olahan belimbing tunjuk ini. Iya, betul. Meningkatkan aktivitas antioksidannya. Jadi apalagi misalnya ya, jadi dalam pengolahan itu kita harus memperhatikan juga ininya bahan dasar Dayos. Misalnya tadi kulit buah naga ya, salah satunya dia mengandung ada antosianin namanya, yang memberikan dia ungu itu salah satunya antosianin. Ada beberapa komponen lagi sebenarnya pemberi warna ungu di situ ya, tetapi salah satunya adalah antosianin. Nah, sifat antosianin ini dia akan berubah warna sesuai warna pH-nya Dayos. Jadi berbeda keasaman, dia akan berbeda warna yang dihasilkan, jadi sangat menarik. Atau bunga telang ya sekarang ini. Bunga telong ya. Bunga telang sering itu juga konsumsi itu. Itu kan warnanya ungu, yang ungu juga. Itu, kan? Warnanya ungu. Sementara kulit buah naga atau terong kan juga ungu. Tapi dia sama-sama antosianin itu, meskipun punya warna yang berbeda-beda. Karena antosianin itu sangat banyak juga jenisnya. Nah, buktinya warnanya beda-beda tapi dia tetap antosianin. Ini terakhir nih Bu Tuti. Kira-kira saran Bu Tuti terhadap fungsi lain ke masyarakat yang bisa diaplikasikan apa ini? Agar ya untuk kesehatan, untuk kesehatan apa, ya. Ini ada apanya? Ya, jadi saran-sarannya ke masyarakat dalam mengkonsumsi produk-produk makanan ini. Ya, jadi untuk masyarakat, jadi sebenarnya masyarakat ini udah tahu sebenarnya, udah melaksanakan, tetapi mungkin belum ngeh apa manfaatnya sebenarnya. Nah, jadi misalnya ketika kita makan warna-warni itu adalah antioksidan ya. Kemudian ketika kita minum minum sekarang kan kita hanya dari misalnya dari kopi, dari teh, tetapi sekarang dengan ilmu dan teknologi, kemudian kemajuan gampangnya kita mengakses informasi, sudah ada teh herbal gitu ya. Jadi tanaman-tanaman yang dikeringkan kemudian diseduh. Nah, sebenarnya itu kan adalah antioksidan juga, antioksidan, antibakteri, anti-aging. Nah, jadi ya itu, jadi tetapi mungkin yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara pengolahannya ya, supaya dia meminimalisir kekurangan zat gizi, kekurangan komponen-komponen fungsionalnya tadi. Dan cara pengolahan yang lebih baik itu adalah tidak dengan memanasnya terlalu lama gitu. Jangan terlalu lama dalam proses pemanasan ya. Oke, terima kasih Bu Tuti. Kira menarik diskusi kita ya kali ini, dan banyak hal yang bisa diambil oleh masyarakat. Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Profesor tadi, bahwa makanan ini mempunyai fungsi lain yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan gizi, dia bisa sebagai antioksidan, sebagai antibakteri,
kemudian juga bisa mengurangi percepatan penuaan. Ini menarik ini seberapa ini, dan tentu yang paling penting seperti yang disampaikan juga bahwa pengolahan juga sangat menentukan fungsi lain dari jenis makanan ini. Demikian diskusi kita dengan Bu Profesor Tuti Anggraini. Terima kasih ilmunya Bu Tuti. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.